Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penghormatan saya yang kami muliakan Ustaz Baharudin Ali Mustafa sebagai Ketua Pesantren Hidayatullah, kemudian guru-guru kita dan juga ibu-ibu kita di sini yang hari ini tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teristimewa sekali kepada adik-adik, anak-anak kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah mungkin melihat siapa yang berdiri di hadapan kalian ini, karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran, masih baru. Maka di sini sebenarnya belum cocok untuk menyampaikan yang namanya Isra Mi'raj ini. Ada beliau di sini, Ustaz Mustafa, ada Ustaz Denny, yang mungkin dan guru-guru kita yang mungkin cocok untuk menyampaikan tausiah seperti ini. Namun pada kesempatan ini kita beralih kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik kami yang kami muliakan, kesempatan ini kita sedikit mungkin membahas tentang bagaimana sebenarnya perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian jalan lagi, naik lagi Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Adik-adik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pengertian daripada Isra ini adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, yaitu di Masjid Palestina. Kemudian ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada malam tersebut Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat yang mengatakan bahwa Jibril alaihissalam membuka atap rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Masjid Haram. Sampai di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya yang kedua kalinya. Dibelah dadanya yang kedua kalinya, adik-adikku sekalian. Dibelah, kemudian dicuci oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini adalah pembelahan yang kedua.
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak bermi'raj ke langit. Maka ada itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah pembelajaran selesai, maka Jibril alaihissalam memberikan kepada Nabi, yaitu buruk namanya. Buruk ini kuda yang bersayap berwarna putih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki buruk tersebut sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dan mengimami sholat yang pada waktu itu makmumnya adalah para Nabi alaihi salam. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak lagi dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama, dimuliakan oleh Jibril alaihissalam ke langit yang pertama. Maka apa yang terjadi? Adik-adikku sekalian, Jibril alaihissalam mengetuk pintu langit. Sampai sana dikatakan oleh malaikat penjaga pintu, siapa yang datang? Maka Jibril mengatakan, saya Jibril. Maka penjaga pintu mengatakan, siapa yang bersamamu? Maka Jibril mengatakan, Nabi Muhammad SAW. Maka barulah diizinkan oleh malaikat penjaga pintu dinaikkan Rasulullah SAW ke langit yang pertama. Maka apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Di langit yang pertama ini, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu bapaknya manusia. Maka di sana Nabi SAW, Nabi kita, memberikan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah memberikan salam, maka dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu barulah diakuinya, Nabi Adam mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi tingkatan, naik ke langit yang kedua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana bertemu dengan Yahya dan Isa alaihissalam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salam kepada keduanya. Mereka pun menjawab salam daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengakui akan kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adik-adik sekalian, belum sampai di situ, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi ke tingkatan berikutnya, yaitu ke langit yang ketiga. Sampai di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu lagi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian memberikan salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf memberikan mengakui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul Allah. Kemudian ada sekalian, naik lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tingkatan yang keempat, ke langit yang keempat. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Sampai di sana beliau pun memberikan salam seperti biasa, memberikan salam. Makanya kita kalau berjumpa sama orang lain, kita yang memberikan salam. Ada guru-guru kita, ada ustaz-ustaz kita harus memberikan salam. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya. Beliau memberikan salam kepada Nabi Idris alaihissalam. Padahal Nabi Idris lebih di atas, lebih tua. Maka beliau memberikan salam. Maka dijawab oleh Nabi Idris. Kemudian barulah Nabi Idris mengakui kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sampai di situ adik-adik sekalian. Naik lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit yang kelima. Beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Sampai di sana beliau pun seperti biasa memberikan salam. Kemudian Nabi Harun menjawab salam daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barulah pengakuan daripada Harun bahwasanya Nabi adalah utusan dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada sekalian, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
beliau bersama di sana bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Sampai di sana beliau pun memberikan salam. Kemudian Nabi Musa menjawab salam Nabi. Kemudian Nabi Musa mengakui kenabian Nabi. Kemudian selanjutnya ada lagi dikatakan beliau naik ke langit yang ketujuh. Di sana bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama seperti biasa beliau memberikan salam. Kemudian menjawab salam daripada Nabi. Kemudian beliau mengakui ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sedikit singkat perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit yang pertama ke langit yang ketujuh. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika dihadapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril, kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya untuk melaksanakan sholat. Makanya Ustaz mau tanya dulu, siapa yang kemarin full sholatnya? Coba tunjuk tangan. Yang perempuan? Ini sangat lumayan banyak lah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan sholat. Pada waktu pertama berapa sholatnya diperintahkan oleh Allah? 50 waktu sholat. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali, maka bertemu dengan Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa menanyakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad, maka apa kata Muhammad? Kami telah diperintahkan melaksanakan sholat sebanyak 50 kali waktu sholat. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, mintakan keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian memintakan keringanan kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan lagi kepada umatnya Nabi Muhammad sebanyak berapa? 10 kali waktu sholat. Maka bertemu lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa menanyakan lagi, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah telah memerintahkan kepadaku dan juga umatku untuk melaksanakan sholat sebanyak 10 waktu sholat. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, kembalilah kepada Tuhanmu, mintakan keringanan lagi, karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta keringanan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan sebanyak 5 waktu sholat. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu lagi dengan Nabi Musa mengatakan, mintakan lagi keringanan, karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku malu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulang lagi, karena sudah berkali-kali aku memohon pengurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku menerima yang 5 waktu sholat ini. Maka adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Hikmahnya apa adik-adik sekalian? Yang pertama adalah Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit. Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
melihat tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat 7 langit berlapis-lapis, melihat para malaikat di sana, kemudian melihat surga dan neraka yang begitu indahnya, surga begitu indahnya, kemudian neraka begitu luar biasa pedih azabnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat juga yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah semacam Ka'bah. Satu harinya dikelilingi oleh 70.000 malaikat. Maka sekali malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur tidak akan kembali kecuali pada hari kiamat. Maka itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa selalu melaksanakan sholat. Karena sholat ini sangat penting. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina rajuli wa baina syarqi wa kufri tarkus sholat." Sesungguhnya batasan seseorang antara kemusyrikan, kekafiran, orang yang meninggalkan sholat. Maka ketika kita meninggalkan sholat, maka kita dekat dengan kekafiran. Bahwa saya kan orang muslim. Maka adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam ada berapa? 5. Nah, rukun Islam ini ada 5 yang kalau kita ibaratnya seperti ini. Kalau sholat kita tinggalkan, kalau haji ke Baitullah kalau kita tinggalkan, maka tidak akan jatuh. Kemudian kalau zakat kita tinggalkan, maka tidak akan jatuh. Kemudian kalau puasa kita tinggalkan, maka tidak akan jatuh. Tapi kalau sholat kita tinggalkan, maka akan jatuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat itu adalah tiang agama. Maka tempat kita ini kalau tidak ada tiangnya tadi, maka akan runtuh. Begitulah sholat kita. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun engkau nanti berada, jangan sampai engkau meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Mungkin banyak amalan-amalan yang kita lakukan saat sekarang ini, membaca Al-Quran, berpuasa dan lain sebagainya, maka belum akan dihisab kecuali sholat kita yang pertama dihisab. Maka ketika sholat kita lancar, baik, maka amalan yang lain akan baik. Kemudian begitu juga apabila sholat kita buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dihisab. Maka penting dalam kehidupan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini, apalagi kalian ini adalah pelopor, pioner. Kalian ini adalah remaja-remaja pemuda masa depan. Kalian ini adalah pemimpin masa depan. Maka kalian itu harus mempunyai 4 target. Yang pertama, apa targetnya untuk diri kita sendiri? Target untuk kita diri sendiri adalah misalkan 5 tahun setelah ini, 10 tahun setelah ini, 20 tahun setelah ini, kalian tuh harus jadi apa? Misalkan menjadi seorang ulama yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Maka jadilah kalian seperti lampu yang terang yang bisa menerangi orang dalam kegelapan. Jadilah kalian seperti air yang jernih yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, target yang kedua adalah target kepada orang tua kalian. Makanya kalian itu dididik di sini menjadi orang yang baik agar nantinya menjadi seorang yang menjadi pemimpin besar
target kita kepada orang tua kita. Maka di sini kalian dididik senantiasa selalu belajar, mengajar nantinya. Kemudian target yang ketiga adalah target kepada agama kalian. Gak merutus ya. Ini tandanya apa ini? Oke, target yang ketiga yang mesti kalian lakukan adalah target kepada agama kalian. Misalkan kalian membangun pesantren nantinya, menjadi ulama terkenal, menjadi ulama besar, menjadi guru besar, maka bisa menaikkan agama kita ini yang sangat kasar ini diinjak-injak oleh orang lain. Agama kita ini seperti mata kata Nabi SAW, pernah dulu Nabi SAW mengatakan kita ini banyak namun tidak kuat. Makanya dengan kalian ini, pemimpin-pemimpin masa depan ini, agama kita ini menjadi kuat lagi, menjadi jaga, menjadi naik lagi, lebih tinggi lagi. Kemudian target yang keempat adalah untuk negara kalian. Bagaimana kalian bisa memajukan negara kita yang sekarang ini banyak diminta dengan hutang. Hutang kita banyak sekali. Bahkan diteliti bahwasanya yang belum lahir saja utangnya sudah 11 juta. Yang belum lahir sudah 11 juta utangnya. Makanya kepada kalian ini, pemimpin-pemimpin yang masa depan ini, kalian bangun negara kita ini agar ekonomi kita maju. Bagaimana caranya? Disinilah di pesantren Hidayatullah ini bersama guru-guru kita, kalian belajar belajar. Jangan banyak menyia-nyiakan waktu. Jangan meleleh-leha dengan waktu kalian. Banyak bermain. Karena ulama-ulama kita terdahulu lebih banyak belajar. Kenal sama Muhammad Al-Fatih? Kenal? Pernah dengar? Muhammad Al-Fatih umur 7 tahun sudah hafid Quran. Umur 21 tahun sudah menjadi pemimpin. Beliau menaklukkan Konstantinopel. Umurnya masih 21 tahun. Di sini siapa yang umurnya 15 tahun lah? Belum ada. Yang umurnya 10 tahun. Yang umurnya 12 tahun. 13 tahun. Oke, sekarang Ustaz mau nanya, siapa yang udah hafalannya 5 juz? Oke, yang 10 juz. Yang 1 juz. Oke, yang 2 juz. Yang 3 juz. 4 juz. 5 juz. Oke. Nah, ini udah 5 juz, berarti berapa juz lagi? Sampai ke 30 juz, berapa juz lagi? 5 juz. Maka harus ditargetkan. Kemudian para ulama-ulama kita terdahulu seperti Imam Syafi'i juga umur 7 tahun sudah habis Quran. Bahkan di Indonesia sekarang ini, kenal nggak namanya Musa? Kenal nggak Musa? Umurnya 5 tahun sudah 30 juz. Itu luar biasa. Maka kepada adik-adik sekalian, dari sekarang jangan banyak berleha-leha, jangan banyak menyia-nyiakan waktu, terus belajar, terus memperbaiki diri, senantiasa selalu menghafal Al-Quran agar nantinya di hari kiamat bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Bahkan bisa memberikan nanti syafaat kepada 10 orang keluarga kita. Kepada adik-adik sekalian, hikmah
ini adalah yang tadi awalnya adalah jangan pernah meninggalkan sholat. Selalu kita isi sholat kita sampai dewasa, sampai kita meninggal pun kita harus selalu melaksanakan sholat. Kita keluar dari pondok Hidayatullah, kita senantiasa selalu melaksanakan sholat. Kita sudah jadi guru, sudah nikah, sudah punya anak, kita melaksanakan sholat. Sampai kita mati pun kita melaksanakan, hampir kita mau mati kita melaksanakan sholat. Sholatlah kamu sebelum kamu sholatkan. Berdirilah kamu di depan imam sebelum imam juga kamu. Maka dari itu sekalian, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan umumnya bagi adik-adikku sekalian. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.